Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gini Bu Farida, hari ini agenda kita pada hari ini saya itu ingin berdiskusi sama Bu Farida tentang pembelajaran daring yang kita sudah lakukan selama ini. Jadi kalau menurut Bu Farida, pembelajaran daring yang kita udah lakukan selama ini itu gimana sih Bu? Ya kalau menurut saya sebenarnya kalau pelajaran daring maupun pertemuan seperti tatap muka biasa itu sama aja Bu. Sama, karena sifatnya kita kan hanya mengajar kepada anak-anak. Begitu. Jadi kalau menurut Bu Farida tadi pembelajaran daring itu sama aja ya, Sama aja. pembelajaran Ya. Ada perbedaan nggak sih Bu, maksudnya antara pembelajaran daring dan luring itu? Sebenarnya perbedaannya kalau tiap hari kita ke tatap muka, kalau daring itu kan seminggu sekali, atau kita pertemuan kalau tempat kita itu kan dibuat 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian kita membuatnya seperti RKM, jadi mingguan, nggak harian seperti kita kalau belajar tatap muka. Terus selama pembelajaran daring ini ada tantangan atau hambatan gitu nggak ya Bu? Kalau tantangannya, kesulitannya kita kan anak-anak itu kurang kalau memakai HP, kadang-kadang anak-anak habis kotanya, tidak mengirim tugas, itu yang menjadi kendala. Jadi lebih ke teknis ya Bu? Iya. Sinyal sama itu ya? Iya, Kuota gitu ya? ya. Terus apa namanya kan masalah yang ditemui Bu Farida hambatannya itu kan tadi ya masalah teknis antara sinyal sama kuota yang dimiliki orang tua, jadi yang menghambat anak-anak itu untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya. Hal yang mungkin Bu Farida lakukan untuk mengatasi hal tersebut apa ya Bu? Biasanya saya ini kalau anak-anak sudah setelah kita kasih tugas, anak-anak mengerjakan di rumah. Kemudian kalau dia tidak mengirim tugas lewat HP, itu saya foto sendiri. Oh, Jadi hasil karya anak itu saya foto sendiri, kemudian saya simpan. oh seperti itu. Jadi anak-anak jadi dikumpul apa gimana Bu? Dikumpul setiap dia kan 2 kali dalam seminggu itu ya, hari Senin sama hari Kamis. Ya, anak-anak mengambil tugas. Setiap hari Senin ngambil, Ya. sambil mengumpulkan tugas yang kemarin hari Sabtu itu, yang kita kasih hari Kamis itu, jadi dikumpulkan hari Senin. Oh, jadi teknisnya ada pertemuan, ada juga daringnya gitu Ya. ya. Terus untuk pertemuannya tadi berapa kali Bu? Kalau itu bukan pertemuan, ini ngambil tugas aja anak-anak. Oh. Walinya itu ngambil tugas, terus kita kasih tugas sambil kalau sudah selesai dalam 1 minggu itu kan dikumpulkan. Tuh. Oh, jadi jadi Bu Farida tadi cara ngatasinya ketika anak datang pas ngumpul tugas itu difoto gitu Ya. Itu kalau menurut Bu Farida udah efektif belum Bu cara itu untuk mengatasi anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring tadi Bu? Ya insya Allah bisa Bu. Untuk pengalaman Bisa. sejauh ini maksudnya Ya, alhamdulillah bisa Bu. seperti Ya, itu. karena saya fotokan terus kami dokumenkan, dikomunikasikan gitu. Jadi untuk sejauh ini di kelompok Bu Farida ada nggak Ibu Farida maksudnya menemukan hal tersebut? Iya, Kesulitan sering karena kadang-kadang anak-anak nggak punya sinyal ya, kadang-kadang kan hambatannya di situ. Kadang-kadang ada anak yang kebetulan mengikuti mbahnya ya, mbahnya nggak bisa ngirim itu, jadi kami foto. fotonya pas Pas ngirim itu tugas. Jadi itu tadi yang dilakukan apa namanya Bu Farida tadi. Selain itu Bu ada hambatan lain lagi nggak sih Bu dalam pembelajaran daring ini? Maksudnya kesulitan-kesulitan yang Bu Farida temukan itu selain sinyal itu ada nggak? Ada yang lain nggak? Sebenarnya kalau sekarang ini kami belum lah. Mungkin datangnya dari orang tua atau dari rekan guru atau dari bagaimana kita menyiapkan perangkat pembelajarannya atau bagaimana, ada nggak sih Bu? Ya, kadang-kadang kesulitan kita memang Bu ya. Kalau biasanya tiap hari itu kan sekarang harus 1 minggu. Jadi pembelajaran yang 1 minggu penuh
biasanya sehari kan anak-anak kita kasih tugas sampai 3 kali ya kadang-kadang tugas. Nah ini sekarang enggak, karena apa? Takut kalau di rumah itu anak kan banyak mainnya, kadang anak kalau nggak sama gurunya kadang-kadang nggak mau. Jadi ya untuk itulah kendalanya kita tentang pembelajaran itu kita rapatkan gitu loh. Jadi maksudnya penyusunan perangkat pembelajaran tadi lebih dirapatkan gitu ya? Dirapatkannya dengan cara bagaimana itu? Ya misalnya gini, dalam dalam 1 hari biasanya kan kita mengembangkan 6 bidang pengembangan. Oh iya benar. Ya. Kemudian kalau ini dalam 1 minggu itu kan nggak semua ini kita rangkum gitu Bu. Misalnya untuk pembelajaran setiap hari kan anak-anak berdoa, terus yang doa-doa, kita mengajarkan doa-doa, pasolatan itu kita ringkas Bu. Oh seperti kita itu. ringkas. Jadi masalah yang kedua, hambatan yang kedua itu tadi ya Bu, pembelajaran yang begitu panjang itu kita ringkaskan, kita padatkan gitu. Dan jadi sebenarnya Bu Farida ini dalam pembelajaran daring ada 2 hambatan ya. Jadi sinyal itu tadi sama dalam pembuatan RKM-nya. Terus solusi untuk RKM-nya itu tadi ya berarti. Iya, kita padatkan. Setelah dipadatkan itu Bu, kira-kira maksudnya mengurangi kualitas pembelajarannya gitu Mbak? Sebenarnya enggak. Enggak. Karena itu juga terulang lagi. Misalnya untuk minggu ini ya kita mengajarkan doa mau makan ya. Anak-anak kita suruh kita kasih pembelajaran itu kan sudah kita fotokopikan Bu. Nah, anak-anak belum hafal, nanti kita ulang lagi ketika pembelajaran selanjutnya. Oh iya seperti itu. Ada hambatan lain lagi nggak Bu kecuali yang 2 ini? Mungkin dari orang tua atau bagaimana? Iya, dari orang tua itu Bu, kadang-kadang orang tua yang memiliki anak kecil, ya terutama memang murid saya ada itu di Sikapu ya. Wali muridnya itu punya anak kecil, jadi kesulitan dia dalam mengajarkan kepada anaknya yang bisa itu. Jadi dia kadang-kadang, aduh Bu, gimana ya Bu, belum dikerjakan. Ya udah Bu, semampu Ibu, nanti kalau anak sudah tidur, sudah selesai, silahkan dikerjakan Bu. Nggak apa-apa terlambat Bu, saya tunggu Bu. Saya begitu Bu. Jadi itu tadi ya masalah yang ketiga dari orang tua, yaitu masalah lingkungan ya itu tadi. Ketika orang tua itu mempunyai anak kecil ya, dan solusi yang Bu Farida ungkapkan tadi memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengirimkan ya semampu dia, kasih waktu longgar Bu, perpanjang lagi. Oke, saya ulangi kembali ya Bu. Jadi masalah yang ada yang Ibu Farida temukan di pembelajaran daring itu pertama tadi sinyal ya. Terus untuk rencana aksinya tadi apa Bu Farida? Bu Farida rencana aksi untuk mengatasi hambatannya Bu Farida tadi apa? Ya kita ini Bu, kalau dia memang belum bisa mengirim tugas, kita foto Bu. Kita ambil tugasnya, kita foto. Dan itu langsung maksudnya rencana aksi Bu Farida ini langsung Bu Farida kapan lakukan gitu loh? Maksudnya misalnya minggu ini nih anak itu nggak bisa tuh ngirim foto. Nah untuk tindak lanjutnya kapan gitu? Segera mungkin. Tolong kami ngomong Bu, tolong ini Giska belum mengirimkan foto ini. Nah kemudian tolong Bu ya segera. Kalau wali murid ya terus bertindak. Jadi wali murid juga bisa mengerti gitu ya Bu? Iya. Oke. Yang kedua ya Bu, masalah perangkat pembelajaran tadi, rencana aksinya Bu Farida tadi apa untuk mengatasi hambatan ini Bu? Yang mana Bu? Untuk perangkat pembelajaran yang Bu Farida sampaikan tadi, perangkat pembelajaran yang panjang tadi. Oh ya, kalau pembelajaran yang panjang tuh ya, kalau seminggu itu harusnya berkali-kali ini kita ambil yang poin yang ini aja Bu, intinya aja. Jadi untuk perangkat pembelajaran ini disusunnya setiap apa ya Bu? Kalau kami membuatnya setiap hari Selasa Bu, nanti kan hari Senin itu kan anak-anak biasanya Bu ya, kalau hari Senin ngambil tugas, nah hari Selasa itu kami membuat Bu. Jadi rencananya itu, rencana tindakannya itu
realita, maksudnya penyusunnya itu dilakukan setiap hari, minggu atau bulan? Setiap hari Bu sebenarnya. Oh, setiap hari. Pembuatan itu sebenarnya setiap hari Bu. Tapi kan karena kita ini sekarang pembelajarannya 1 minggu sekali dan harus kita kirimkan kepada wali murid, jadi ya harus diketik dulu kan Bu. Iya. Oke, terima kasih. Untuk yang orang tua tadi Bu, rencana aksinya Bu Farida untuk mengatasi hambatan tadi apa Bu? Untuk orang tua, ya kita kasih solusinya begini Bu. Kalau orang tua yang kesulitan dalam menghadapi anaknya, itu ya kami beritahulah, tolonglah Bu, bantu kami Bu atas kerjasamanya Ibu dan kami. Jadi tadi Bu Farida punya 3 masalah ya, masalah sinyal, terus masalah kuota anak-anak yang pertama, yaitu yang intinya dengan teknis ya. Yang kedua itu tadi perangkat pembelajaran yang begitu panjang, dan yang ketiga masalah lingkungan belajar anak, yaitu orang tua tadi. Dari ketiga hambatan tadi, Bu Farida juga sudah mengungkapkan bagaimana Bu Farida cara mengatasinya dan kapan segera akan ditindaklanjutinya, sudah mengungkapkan juga. Nah, untuk untuk mendukung rencana Bu Farida itu tadi, kira-kira Bu Farida memerlukan kerjasama siapa Bu? Ya sebenarnya semuanya itu kerjasama dari ya pihak sekolah, orang tua, itu aja Bu sebenarnya. Oh, seperti itu. Jadi adanya kerjasama antara pihak sekolah dan orang wali, ya, dengan wali murid. Oke, dengan wali murid. Jadi yang saya ingin tekankan sekali lagi Bu, 3 rencana yang Bu Farida ungkapkan di depan di atas tadi apa aja Bu? Yang pertama yang berhubungan dengan masalah yang pertama tadi sinyal, ya, masalah sinyal, terus masalah untuk mengatasinya tadi Bu. Kalau sinyal itu tadi Bu ya, kalau masalah sinyal kalau nggak ada ya wali belum ngirim ya kami foto aja Bu. Oh ya. Kalau anak-anak ngirim tugas itu kami foto. Dan untuk masalah kedua tadi Bu, perangkat pembelajaran tadi? Pembelajaran yang terlalu panjang Bu, kami singkat istilahnya Bu, kami padatkan. Oke, dan untuk orang tua tadi Bu? Ya kerjasamanya Bu, kami minta dengan sangat kepada orang tua untuk membantu kami untuk mengatasi pembelajaran anak-anak di sekolah maupun di rumah. Oh, baik Bu ya. Jadi saya ambil kesimpulan ya Bu dari diskusi kita hari ini tentang pembelajaran daring yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi Bu Farida itu menemukan 3 hambatan ya Bu ya. Pertama sinyal atau kuota yang dimiliki orang tua sehingga menghambat anak-anak itu untuk ikut pembelajaran daring. Dan cara Bu Farida tadi yaitu dengan ketika anak datang ke sekolah, Bu Farida melakukan kegiatan memfoto kegiatan tersebut untuk mendokumentasikan, seperti itu ya Bu ya. Dan untuk merealisasikannya itu Bu Farida dilakukan ketika anak-anak itu mengumpul tugas ya, karena dalam seminggu itu ada jadwal yang memang anak-anak harus mengumpul tugas ya. Terus yang untuk kedua, yang untuk pembelajaran perangkat pembelajaran yang begitu panjang tadi, Bu Farida melakukan suatu rencana aksi, yaitu untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara meringkas atau merangkum ya Bu kegiatan pembelajaran tersebut sehingga lebih mudah dipahami, begitu ya untuk orang tua, jadi tidak terlalu bertele-tele ya seperti itu. Oke, dan untuk yang ketiga tentang masalah orang tua ya atau lingkungan yang ada di rumah tadi, misalnya orang tua tersebut punya adik kecil ya, jadi untuk mengerjakan tugas kan ada hambatannya. Rencana aksi Bu Farida tadi, Bu Farida juga sudah mengungkapkan bahwa Bu Farida memberikan kelonggaran waktu ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembelajaran di TK ini kan nggak memaksa ya Bu ya. Jadi istilahnya semampunya anak itu menyelesaikannya kapan, begitu ya Bu. Oke, dan untuk menanggulangi itu semua, untuk mendukung aksinya Bu Farida itu tadi, Bu Farida membutuhkan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua wali murid sehingga pembelajaran ini dapat berjalan secara efektif tentunya Bu Farida. Oke, terima kasih Bu Farida atas waktunya, atas diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bermanfaat
dan kita mengetahui apa-apa saja yang harus kita perbaiki untuk melaksanakan pembelajaran daring ini untuk kebaikan anak didik kita. Terima kasih Bu Farida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.